menampilkan tulisan dessert box dengan desain elegan dan klasik, menggunakan font serif yang tegas bagian huruf O. Pada kata box diganti dengan logo Oreo yang menunjukkan bahwa produk ini memungkinkan memiliki elemen atau inspirasi dari biskuit Oreo. Di bawahnya terdapat Instagram BB Dessert Blitz yang memungkinkan adalah brand atau bisnis yang menjual dessert box. Selain hitam putih memberikan kesan minimalis, profesional, dan mudah dikenali. Ada tampilan produk dessert box. Dessert box ini memiliki beberapa lapisan, terdiri dari lapisan dan berwarna gelap yang memungkinkan adalah tambahan biskuit atau brownies yang diikuti oleh lapisan putih, yaitu krim yang bisa berupa krim atau keju atau cream cheese-nya sendiri. Keju itu ya cream cheese ya. Di bagian atasnya itu yang paling atas itu ada tambahan keju parut yang memberikan tekstur rasa gurih sebagai pelengkap. Tampilan dessert box ini cukup menarik dan menggugah selera, cocok untuk disajikan sebagai cemilan atau hidangan penutup. Kombinasi rasa manis, krim, dan sedikit gurih dari keju bisa menjadi daya tarik utama bagi pelanggan. Selanjutnya adalah deskripsi usaha dessert box. Dessert box adalah bisnis yang bergerak di bidang kuliner, khususnya dessert box, yaitu makanan penutup dalam kemasan praktis yang lezat dan menggugah selera. Kami menghadirkan berbagai varian rasa mulai dari coklat, tiramisu, red velvet, matcha, hingga variasi buah yang segar yang dibuat dengan bahan berkualitas tinggi. Dessert tampilan yang menarik dan cita rasa yang istimewa, dessert box kami cocok untuk berbagai acara seperti ulang tahun, hadiah spesial, hampers, atau sekedar menemani waktu santai Anda. Kami juga menerima custom dan menyediakan paket bundling untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Visi dari dessert box yaitu menjadi pelopor dalam industri dessert box di Indonesia yang dikenal dengan kualitas unggul, inovasi rasa yang kreatif, serta pelayanan terbaik yang mampu memberikan kebahagiaan kepada setiap pelanggan. Kami berkomitmen untuk menjadikan dessert box sebagai bagian dari gaya hidup modern yang mengutamakan kelezatan, estetika, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya misi dari dessert box yaitu menciptakan inovasi rasa yang unik dan menarik sesuai dengan tren pasar, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional, menyediakan kemasan yang praktis, higienis, dan estetis, terus berinovasi dalam menciptakan pengalaman menikmati dessert yang unik dan berkesan. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi perusahaan. Yang pertama ada owner. Owner bertanggung jawab atas visi misi dan arah bisnis, lalu mengambil keputusan strategis dan mengawasi operasional perusahaan, lalu mengelola keuangan dan investasi bisnis. Dan yang kedua ada manajemen keuangan, mengelola arus kas, laporan keuangan, dan pengeluaran perusahaan, lalu mengatur gaji karyawan serta biaya operasional. Dan yang terakhir memastikan kepatuhan terhadap pajak dan regulasi bisnis. Lalu ada manajemen produksi. Manajemen produksi memastikan semua makanan diproduksi sesuai standar resep dan kualitas, menjaga kedisiplinan dan memastikan efisiensi kerja tim. Lalu memastikan bahan baku yang digunakan berkualitas baik dan aman dikonsumsi. Lalu yang keempat ada manajemen SDM. Menyusun strategi rekrutmen untuk mendapat tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, lalu melakukan evaluasi dan memberikan feedback terhadap performa tim, menyusun dan memperbarui kebijakan SDM sesuai dengan aturan pemerintahan. Dan yang kelima, manajemen pemasaran, mengelola media sosial, website, dan platform digital lainnya, lalu mengikuti pameran kuliner atau event komunitas untuk meningkatkan exposure. Dan yang terakhir, flash sale atau diskon spesial saat momen tertentu seperti Lebaran, Natal, dan lain-lain. Saya akan memaparkan analisis pasar dan SWOT dari bisnis dessert box. Produk ini semakin populer, terutama di kalangan anak muda dan pekerja kantoran, karena penyajian yang praktis, rasa yang beragam, serta kemasan yang menarik untuk media sosial. Selanjutnya ada analisis pasar. Kita telah mengidentifikasi beberapa aspek penting dalam analisis pasar, mulai dari target pasar, tren pasar, hingga strategi pemasaran yang dapat diterapkan. Ada juga target pasar. Target utama kita adalah anak muda berusia 15-30 tahun yang aktif di media sosial dan juga menjual makanan baru. Selain itu, pasar potensial lainnya termasuk event organizer, catering, serta ibu rumah tangga yang mencari dessert untuk acara keluarga. Selanjutnya ada tren pasar. Tren saat ini menunjukkan
strategi pemasaran yang dapat kita terapkan antara lain memberikan promo dan diskon untuk menarik pembelian utama, diajukan kerjasama dengan kafe restoran dan event ternak untuk meningkatkan visibilitas, dan berkolaborasi dengan influencer dan supporter untuk memperluas yang selanjutnya. Kita akan melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis ini. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Di Setbox kita memiliki beberapa keunggulan seperti inovasi rasa yang beragam, harga yang terjangkau dengan kualitas premium, kemasan yang menarik dan praktis, serta jangkauan pemasaran yang luas melalui media sosial dan marketplace. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Namun kita juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan yang ketat, ketahanan produk yang terbatas ini memerlukan penyimpanan khusus, biaya produksi yang tinggi karena bahan premium, serta ketergantungan pada tren yang terus berubah. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Ada beberapa peluang yang bisa kita manfaatkan seperti meningkatkan permintaan akan basic praktis dan berkualitas, potensi ekspansi ke kota lain melalui distribusi online, serta kolaborasi dengan brand lain untuk menciptakan menu spesial. Selain itu, menyediakan varian sehat seperti rendah gula atau vegan bisa menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir ada ancaman atau trik. Di sisi lain, ada beberapa ancaman yang perlu kita perhatikan. Tren makanan berubah dengan cepat yang bisa mengurangi nilai konsumen. Fluktuasi harga barang baku bisa mempengaruhi harga jual kita. Selain itu, regulasi terkait keamanan pangan semakin ketat, dan kita juga harus bersaing dengan kompetitor besar yang memiliki. Untuk minggu ke-1, saldo awal kita 250.000 dan uang masuk penjualan produk 26. Harga satuannya 10.000. Total 260.000. Pengeluaran kas yaitu bahan baku Godorio 20 piece, harga satuannya 1.000 sama 20.000. Susu kental 2 set, harga satuannya 2.500 sama dengan 5.000. Susu full cream 4 piece, harga satuannya 25.000 sama dengan 100.000. Keju 1 piece, harga satuannya 15.000 sama 15.000. Cup freezer box 26 piece, harga satuannya 1.000 sama dengan 26.000. Gula 1 bungkus, harga satuannya 5.000 sama dengan 5.000. Dan gas isi ulang 1, harga satuannya 7.000 sama 7.000. Tepung maizena 1 bungkus 7.000. Sendok plastik 1 bungkus 7.000. Transportasi motor 10.000. Dan stiker logo 30, harga satuannya 250 perak sama dengan 7.500. Total pengeluaran kita 210.500 dan saldo akhir 299.500. Untuk minggu kedua, saldo awal kita 200.000, uang masuk dan penjualan produk jumlah 15, harga satuannya 10.000, total 150.000. Pengeluaran kas yaitu bahan baku Godorio 15 piece, harga satuannya 1.000 sama dengan 15.000. Susu kental 2 set, harga satuannya 2.500 sama dengan 5.000. Susu full cream 3 piece, harga satuannya 25.000 sama dengan 75.000. Cup freezer box 15 piece, harga satuannya 1.000 sama dengan 15.000. Gas isi ulang 7.000. Sendok plastik 1 bungkus sama dengan 8.000. Transportasi motor 10.000. Stiker logo 30, harga satunya 250 perak dan tukik 30 sama dengan 7.500. Total pengeluaran 142.500 dan saldo akhir 207.500. Untuk minggu ketiga, saldo awal 200.000 dan uang masuk penjualan produk jumlah 20, harga satuannya 10.000, total 200.000. Pengeluaran kas yaitu bahan baku Godorio 15 piece, harga satuannya 1.000 sama dengan 15.000. Susu kental 1 set, harga satuannya 2.500 sama dengan 5.000. Susu full cream 3 piece, harga satuannya 25.000 sama dengan 75.000. Cup freezer box 15 piece, harga satuannya 1.000 sama dengan 15.000. Gas isi ulang 7.000. Sendok plastik 1 bungkus 8.000. Keju 1 piece 15.000. Transportasi motor 10.000. Stiker logo 30, harga satuannya 250 perak sama dengan 7.500. Total pengeluaran 157.500. Saldo akhir 242.500. Dan lanjut untuk minggu keempat dengan saldo awal 250.000 dan uang masuk penjualan produk 20, harga satuan 10.000, total 200.000. Pengeluaran kas yaitu bahan baku Godorio 15 piece, harga satuannya 1.000 sama dengan 15.000. Susu kental 2 set, harga satuannya 2.500 sama dengan 5.000. Susu full cream 3 piece, harga satuannya 25.000, 75.000.
cup dessert box 15 piece harga satuannya 1000 sampai dengan 15.000. Gas isi ulang 7.000, sendok plastik 1 bungkus 8.000, keju 1 piece harga satuannya 15.000 sampai dengan 15.000. Tepung maizena 1 bungkus harga satuannya 7.000 sampai dengan 7.000. Gula 1 bungkus 5.000, transportasi motor 10.000 dan stiker logo harga satuannya 250 perak sama dengan 7.500 dan total pengeluaran 162.000 dan saldo akhir 288.000. Selanjutnya kesimpulan, yaitu pasar dessert box memiliki potensi besar terutama dengan strategi pemasaran digital yang kuat dengan memahami target pasar, tren, dan persaingan. Bisnis ini berkembang dengan menawarkan produk berkualitas dan inovatif. Selanjutnya penutup. Bisnis dessert box bukan hanya sekedar usaha kuliner, tetapi juga peluang untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan melalui rasa yang lezat, kemasan yang menarik, dan pelayanan yang berkualitas. Dengan pendekatan inovatif dan strategis, pemesanan yang tepat, dessert box dapat menjadi produk yang digemari oleh berbagai kalangan. Keberhasilan bisnis ini bergantung pada kekreatifan, konsistensi dalam kualitas, serta respon cepat terhadap tren dan kebutuhan pasar. Dengan komitmen yang kuat, bisnis dessert box dapat berkembang pesat dan menjadi salah satu pilihan utama di industri makanan manis.